Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Ridho Amin. Nomor induk mahasiswa 7183240021. Berasal dari program studi ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Tambuk 2018. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester dari mata kuliah perencanaan Smart Ekonomi. Berikut adalah pertanyaannya. Baik, saya akan menjawabnya. Ada beberapa tantangan yang menghambat smart ekonomi Indonesia, yaitu yang pertama ialah nilai investasi yang cukup besar. Untuk menciptakan smart city secara menyeluruh Indonesia, pemerintah tentu harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk pemerintah kota. Tak cukup hanya mengandalkan investasi dari anggaran pemerintah kota untuk mewujudkan smart city dalam waktu yang cukup cepat. Yang kedua itu infrastruktur yang belum merata. Faktor utama mewujudkan smart city atau smart ekonomi adalah dengan mewujudkan koneksi internet yang stabil. Saat ini kecepatan di internet di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup jauh antara kota dengan kota-kota kecil maupun desa. Masih banyak jaring-jaringan internet di kota-kota kecil ataupun di desa itu sangat lamban, sehingga tidak mendukung percepatan smart ekonomi di kota tersebut atau di desa tersebut. Yang ketiga yaitu perangkat maupun aplikasi yang cukup langka. Di sini termasuk juga dengan smart people-nya. Banyak orang-orang yang gaptek. Gaptek ini artinya gagal teknologi atau dia tidak literatul ya, tidak kuranglah literasi digitalnya, sehingga menyebabkan percepatan smart ekonomi itu lamban, terutama di kota-kota kecil atau di desa. Orang-orangnya masih tradisional, sehingga itu menyebabkan perlambatan atau menjadi tantangan juga sih, menjadi tantangan dalam mempercepat smart ekonomi di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu apa saja sih peluang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi modal besar terwujudnya percepatan smart ekonomi di Indonesia. Ada beberapa sektor, yaitu terutama yang saya lihat peluang terbesar itu di smart transportation, karena hampir ya di kota-kota besar itu sudah melakukan smart transportation dengan menggunakan aplikasi-aplikasi online ataupun transportasi online. Yang kedua yaitu penggunaan pembayaran secara online ataupun uang elektronik. Itu adalah salah satu modal terbesar untuk Indonesia mempercepat smart city ataupun smart ekonominya. Baru-baru ini Bank Indonesia mengeluarkan KRIS. KRIS itu adalah QR Code Indonesia Standard. Ini aplikasi seperti Dana atau OVO yang bisa dipergunakan di berbagai sektor seperti perbelanjaan, terus di transportasi. Jadi uang elektronik ini mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, tidak menggunakan atau tidak lagi repot-repot membawa uang cash yang banyak.
Ada saya baca juga sebuah literasi yang menjadi modal terbesar juga ya untuk perkembangan smart ekonomi, yaitu mulai dari hal kecil dulu, dari smart village dulu ya, tentang membuat sebuah desa itu menjadi pintar. Karena kan rata-rata kebanyakan UMKM ataupun hasil-hasil bahan baku itu banyak di desa atau di kota-kota kecil. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, masyarakat desa lebih bagus menggunakan teknologi dengan menjual barang hasil usahanya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi toko online. Baik, lanjut di soalan kedua, yaitu mengenai sebuah artikel di jurnal MDPI, yang mana judul jurnal itu adalah Ekonomi Kota Cerdas didukung oleh perjanjian tingkat layanan, studi konseptual ke dalam domain pengelolaan sampah, yang mana artikel ini berisi berbahasa bahasa Inggris. Jadi setelah saya baca, ide utama yang dikemukakan oleh penulis dalam hal pengelolaan sampah untuk sebuah kota yang berorientasi pada smart city, yaitu adalah sebuah model bisnis untuk pengelolaan limbah cerdas atau smart waste management atau SWM. Warga dapat memperoleh manfaat dari jadwal pengumpulan sampah yang lebih efektif dengan konsekuensinya berkurangnya kunjungan ke tempat pengumpulan sampah di luar waktu pengumpulan yang dijadwalkan. Baik, itulah jawaban hasil ujian tengah semester saya di mata kuliah perencanaan smart ekonomi. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.